Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk ke subtema 2 di tema 8 dengan tema Aku Anak Mandiri. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini kita akan mengenal lambang pramuka. Nanti ini kalian bisa pelajari lebih lanjut dan bisa dibaca-baca ya. Yang pertama, lambang pramuka itu ada padi dan kapas menandakan kesuburan. Padi sama dengan pangan atau yang biasa kita makan ya. Kemudian kapas sama dengan sandang ataupun pakaian. Jadi keduanya, padi dan kapas ini menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Itu maknanya. Kemudian ada 10 roda mengartikan dasa dharma, berarti pula bahwa seorang pramuka harus siap ditempatkan di segala penjuru. 10 roda. Ini ada 10 roda ini yang di dalam ini mengartikan dasa dharma. Dasa dharma nanti kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya. Kemudian gerakan pramuka sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Jadi pramuka itu hanya satu-satunya wadah yang melatih anak-anak pramuka sebagai pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Kemudian yang di bawah ini ada titik 5 berarti melambangkan Pancasila ya, dasar negara Indonesia. Kemudian Kitri ini merupakan lambang gerakan pramuka sebagai dinamika pergerakan cita-cita, menunjuk ujungnya ke bintang, menandakan bahwa itu bertuhan dan memiliki cita-cita yang tinggi ini ya, atau tunas kelapa. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut, dibaca-baca saja. Nah, selanjutnya kita akan mengenal juga bangun datar. Jadi bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis, yaitu bidang datar. Yang pertama ada segitiga. Sifat-sifatnya yaitu dibatasi 3 sisi. Jadi segitiga, namanya segitiga itu pasti sisinya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian mempunyai 3 buah sudut, 1, 2, 3. 3 buah sudut ya. Kemudian persegi panjang mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, ini yang berhadapan maksudnya ini sisi yang ini dengan yang ini sama kan. Nah, sisi yang ini sama yang ini sama, sisi yang sebelah sini dan sebelah sini itu sama. Kemudian yang ketiga persegi, sama memiliki 4 sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku. Bedanya persegi panjang dengan persegi, kalau persegi panjang 2 sisi yang sama, kalau persegi semua sisinya sama. Ini harus sama. Nah ya. Nah, kalian kalau misalnya melihat lantai itu terbuat dari ubin atau terbuat dari keramik, itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, tergantung kalian ya. Atau melihat papan tuh biasanya bentuknya persegi atau persegi panjang kalau papan. Nah, yang keempat lingkaran. Lingkaran berbeda dengan bola karena ini masih bangun datar. Lingkaran contohnya bisa kalian lihat pada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, sifatnya apa? Mempunyai 1 sisi saja ya. Lingkaran itu hanya 1 sisi. Kemudian tidak mempunyai sudut. Nah, bahaya kalau lingkaran memiliki sudut nih ya. Bukan lingkaran nanti. Nah, nanti kalian juga bisa menyebutkan ini, membedakan satu-satu. Nomor 1 ini apa? Termasuk bangun datar apa? Ini segitiga, ini segitiga, ini lingkaran. Ini kalian harus bisa menyebutkan satu-satu dengan orang tuanya ya. Nah, gak usah ditulis, enggak apa-apa. Kemudian ini juga harus dibaca gerak tari ya, karena berkaitan dengan seni budaya. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari diuraikan sebagai berikut. Jadi namanya tarian harus memiliki gerakan. Nah, nggak ada namanya gerak tari tapi kok diam. Namanya gerak pasti bergerak. Tarian pasti bergerak. Seperti halnya jaranan atau kuda lumping kan, pasti bergerak. Tapi bergeraknya harus dengan seni. Jangan semrawut gitu ya. 1. Gerakan kepala meliputi gerakan menengok ke kanan dan ke kiri. Menengadah berarti menghadap ke atas, menunduk menghadap ke bawah ya, menggeleng-geleng dan berputar-putar. Nah, ini termasuk gerakan kepala karena
bagian kepala saja yang bergeraknya. Kemudian gerakan badan meliputi gerakan tegak, membungkuk, dan condong. Ini fokusnya pada di badannya. Yang ketiga, gerakan tangan meliputi gerakan melenggang, mengangkat tangan ke atas, dan mengayun. Nah, ini keterampilan seorang penari harus terlihat pada gemulainya tangan tersebut. Kemudian gerakan kaki meliputi gerakan berjalan di tempat, gerakan melangkah ke samping, ke kanan dan kiri, gerakan berlari. Nah, ada tarian yang pakai lari-lari, ada ya, entah itu lari di tempat atau larinya jalanan sedang ngejar itu. Wallahu a'lam. Nah, ini ya sedikit yang kalian bisa pelajari dengan orang tuanya. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan di pembelajaran 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.